Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Wahyudi Haris, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tugas dan kewenangan Komisi Konstitusi, yaitu pentingnya proses pembuatan dan perubahan konstitusi. Isi dari konstitusi memanglah sangat penting. Tapi apakah dalam isi konstitusi tersebut memiliki nilai-nilai konstitusional, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai demokratis, dan lain sebagainya? Namun, dari isi konstitusi ada yang tidak kalah penting dari isi tersebut, yaitu proses dari pembuatan konstitusi tersebut. Sebab proses inilah yang mencerminkan karakter konfigurasi politik sosial yang terjadi saat perubahan undang-undang itu dilakukan. Di samping itu juga, proses perubahan ini akan mempengaruhi masa depan negara konstitusional tersebut serta perubahan konstitusi negara itu. Pentingnya sebuah proses dalam pembuatan konstitusi sama juga pentingnya dengan proses dalam perubahan konstitusi. Keduanya memiliki derajat yang sama penting, sebab perubahan konstitusi adalah merupakan bagian untuk menjadikan sebuah konstitusi menjadi konstitusi yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat yang terjadi di sebuah negara. Dengan kata lain, perubahan konstitusi adalah menjadi bagian dari penyempurnaan konstitusi yang ada. Selanjutnya yang kedua, tipe-tipe pembuatan dan perubahan konstitusi. Argumen mengapa dalam pembuatan dan perubahan konstitusi proses menjadi penting adalah karena adanya fakta bahwa proses mempengaruhi substansi konstitusi. Tentang hal yang satu ini, proses konsensual adalah yang terbaik dalam di antara ketiga bentuk proses pembuatan dan perubahan konstitusi, karena pembuatan atau perubahan konstitusi yang konsensual mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, proses konsensual masyarakat, partisipasi dari semua setidaknya sebagian besar kelompok politik yang ada. Yang kedua, kesepakatannya dicapai dengan memastikan adanya tanggung jawab politik yang menjamin tidak adanya solusi dogmatik dan pemanfaatan kompromi. Ketiga, kompromi ini kerap kali menimbulkan kerancuan-kerancuan pada pasal-pasalnya. Keempat, walaupun kerancuan ini sering menyulitkan satu atau lebih kelompok politik, tak satu pun di antara kelompok-kelompok itu benar-benar tak sepakat dengan teksnya secara keseluruhan. Mayoritasnya tetap mendukung konstitusi yang dihasilkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa senyum hari ini.